Dalam zodiak, Taurus seringkali hanya dipahami sebagai sosok yang keras kepala, mencintai kenyamanan, dan lambat berubah. Tapi sesungguhnya, karakter Taurus jauh lebih kompleks dan bahkan bisa disebut filosofis. Taurus bukan sekadar zodiak berelemen bumi. Ia adalah bumi itu sendiri. Teguh, konsisten, konkret. Dalam dunia yang memuja kecepatan, perubahan, dan kebaruan. Dalam filsafat, ini disebut sebagai ontologi, kebertahanan, keyakinan bahwa ada kekuatan dalam diam, makna dalam keteraturan, dan kedalaman dalam hal-hal yang tidak tergesa. Taurus tidak mudah berubah pendapat, bukan karena tertutup, tetapi karena ia tidak memutuskan dengan tergesa. Baginya, keyakinan bukan sesuatu yang dikumpulkan dengan cepat, tetapi dibentuk perlahan melalui pengalaman, observasi, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Inilah mengapa dalam filsafat, Taurus lebih dekat pada pendekatan Aristotelian daripada Platonik. Ia tidak tertarik pada dunia ide yang abstrak. Ia lebih percaya pada substansi, pada realitas yang nyata, pada apa yang bisa dibentuk, disentuh, atau dihayati. Bagi Taurus, hidup bukan tentang mimpi yang menggantung tinggi, tetapi tentang membangun rumah di tanah yang keras. Ia memulai dari bawah, bekerja dengan tangan, dan sabar menunggu hasil. Ada kekuatan yang tak banyak dipahami orang lain dalam kesabaran semacam ini. Di sisi lain, banyak yang menilai Taurus terlalu mencintai kenyamanan dan kemewahan. Namun hal ini patut dilihat secara lebih jernih. Taurus memang memiliki hubungan erat dengan keindahan dan rasa aman, tetapi bukan untuk pamer atau konsumsi, melainkan karena ia memahami nilai dari keteraturan, dari estetika yang tenang, dan dari lingkungan yang membuat hati tenteram. Ini bukan keserakahan. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap pengalaman indrawi, seperti yang diyakini oleh para filsuf hedonis yang bijak, semacam Epicurus, bahwa hidup yang baik bukan berarti hidup yang gemerlap, melainkan hidup yang damai, tanpa gangguan yang tak perlu, dan dikelilingi oleh hal-hal yang membahagiakan jiwa. Taurus pun sangat setia, tetapi kesetiaan dalam diri Taurus bukan bentuk romantisme emosional, melainkan pilihan moral. Ia tidak dengan mudah membuka dirinya, tetapi ketika ia memutuskan untuk hadir dalam hidup seseorang sebagai pasangan, sahabat, atau rekan, itu bukan keputusan impulsif. Itu adalah hasil dari perenungan, dari pengujian waktu, dan dari pertimbangan nilai. Maka ketika Taurus menetapkan komitmen, itu bukan karena tuntutan atau tekanan, tetapi karena ia telah menimbangnya dalam-dalam. Dan karena itu pula, ia akan berpegang pada komitmen tersebut dengan sangat serius. Ini juga menjelaskan mengapa Taurus sering tampak keras kepala. Sesungguhnya, itu bukan keengganan, melainkan kesadaran bahwa tidak semua hal perlu diubah, hanya karena dunia terus bergerak. Taurus memiliki prinsip bahwa perubahan sejati membutuhkan alasan yang kuat dan nilai yang lebih tinggi, bukan sekadar keinginan untuk terlihat baru. Ia tidak akan meninggalkan sesuatu yang stabil hanya demi petualangan yang belum tentu membawa kebaikan. Filosofi sangat. Ini adalah bentuk keberanian yang tak populer, tetap tinggal saat yang lain memilih pergi. Kekuatan Taurus ada pada akarnya, dan dalam hidup, kekuatan seperti itu sangat langka. Ia tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terbawa arus, dan tidak mudah berpaling dari jalan yang telah dipilih. Dalam filsafat eksistensial, ini disebut sebagai integritas. Keberadaan menjadi satu dengan nilai-nilai yang diyakini, dan menjalaninya secara konsisten, tanpa sandiwara. Dunia saat ini lebih suka yang cepat, yang instan, yang fleksibel. Tapi Taurus adalah pengingat bahwa tidak semua yang fleksibel itu kokoh. Bahwa kadang-kadang, justru yang kuat adalah yang berdiri diam, yang tidak mengikuti arus, tapi menjadi penanda arah bagi yang tersesat. Taurus adalah arketip penjaga. Penjaga nilai, penjaga rumah, penjaga kesetiaan, dan penjaga kualitas hidup yang sejati. Dan jika kamu cukup sabar untuk mengenalnya, kamu akan sadar di balik sifatnya yang tenang, tersimpan filosofi hidup yang kuat, bahwa hidup yang baik bukan selalu tentang bergerak ke depan, tapi juga tentang tahu kapan harus tetap diam.